We're going to talk about pengalamanku mengirim banyak naskah ya ke berbagai penerbit dan ditolak. Jadi persiapkan diri. Aku harap pengalamanku ini bisa membantumu untuk lebih berani mencoba terus dan terus mengirim naskah dan memperbaiki your craft dengan input dan kritik yang membangun terus dan terus, karena perjalanan menjadi penulis itu adalah labor of love atau sebuah upaya keras untuk terus objektif. Kita nggak bisa ego ya. Jadi pertama kali aku ngirim naskah itu waktu itu aku tahun 2017 ya. Jadi aku kirim ke Gramedia. Saat itu belum ada kirim pakai email gitu, kalau nggak salah harus di print, kirim pakai pos gitu ya. Terus awalnya aku ego sih karena aku ditolak kan, jadi dikirim balik, dibilangnya kurang sesuai gitu kan. Aku pikir rasaku ini mahakarya gitu, my masterpiece. Padahal sebenarnya setelah aku pikir-pikir, iya juga ya, kurang bagus gitu kan. Dan apalagi kadang kalau yang pertama kali aku kirim itu memang kurang bagus karena aku memang masih pemula banget waktu itu. Terus aku juga coba kirim pakai email. Setelah itu kayak beberapa tahun kemudian udah mulai aktif pakai email, dan aku kirim ke Gramedia, ke Bentang Pustaka, dan memang setelah itu ya aku mulai meningkat sih, tapi ya belum bagus-bagus amat. Dan juga ini kayak kita harus tahu novel tipe apa sih yang biasanya diterbitkan Gramedia, atau novel tipe gimana sih yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka, atau kayak misalnya kayak novel untuk remaja atau novel untuk dewasa. Standar kriteria itu kayak mana aku dulu nggak tahu. Aku passionate, aku pokoknya mau kirim gitu aja gitu, nggak aku pikirkan masalah marketability atau hal-hal seperti itu yang seharusnya dipikirkan. Jadi memiliki mentalitas dan nerima gitu kalau industri buku itu ya bisnis gitu kan. Jadi marketability, catering to the audience, wantings like preferences, tropes or whatever, itu harus gitu kan. Ini kan untuk service, layanan untuk orang lain biar terhibur, bukan kayak sering guru aku bilang, kamu bagus sih kata nulis, karena aku sering kan, tapi kamu cuma nulis untuk diri kamu sendiri. Guru aku pernah bilang kayak gitu, dan aku lama egonya gitu ya. Aku juga pernah kirim novel, naskah novel ke DKJ waktu zaman belum pakai email, jadi harus dicetak beberapa eksemplar gitu ya, dan dikirim pakai pos. Dan bayangin, saking karena aku pokoknya cari naskah apa sih yang aku punya, aku malah kirim novel komedi remaja ke lomba novel DKJ, saking nggak apanya gitu. Jadi aku harap kalian bisa belajar dari kesalahanku. Aku kayak mungkin suka buru-buru atau gimana ya, kurang teliti gitu, kayak harus melihat emang kalau kriteria novel DKJ, lomba DKJ itu kan lebih yang serius, lokalitas, bukannya novel komedi remaja gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Dan kalau misalnya aku kan self-publish nih di Jejak Publisher, itu novel-novel yang memang sangat eksperimental. Novel Sir Thomas McLeod itu tentang billionaire eksentrik yang psikolog, aristokrat, dan dengan banyak pembantu-pembantunya, sebuah kastil di Washington DC, kayak benar-benar eksperimental banget gitu. Kalau Sir Thomas McLeod, novel pertamaku yang self-published di Jejak Publisher. Lalu Piper Gordon US Warrior tentang polisi boneka di tahun 2001 yang pergabungan pekerjaan tentara, model, atlet, dan influencer gitu-gitu. Jadi setiap polisi boneka tuh dia harus pakai baju yang tameng tapi nilon baja, jadi bajunya tuh keren, cuman dia bisa mentalin
anti peluru gitu, dan nanti mereka harus berkelahi mewakili sebuah perusahaan sebagai bentuk perang baru gitu, negara sosialis. Eksperimental banget, nggak mungkin kayak diterbitkan di Gramedia Bentang Pustaka karena nggak ada. Karena kalau misalnya sebuah novel itu kan misalnya boleh fantasi banget, tapi kan kayak di Lestari ya, kayak novelnya Aroma Karsa itu kan lokalitasnya kental, jadi banyak menunjukkan tentang keindahan wewangian Indonesia dan segala macam. Jadi kita bisa merasakan nasionalisme kita gitu kan, identitas negara kita. Ini aku sama sekali nggak. Jadi benar-benar eksperimental banget. Jadi kalau ada novel eksperimental kayak aku buat itu, aku saranin ya self publish aja, karena memang ya industri pembukuan tuh bisnis, jadi harus benar-benar ya ada gunanya gitu kan, kayak secara sosial, identitas negara kayak apa gitu kan. Dan novel aku Forget Me Not itu juga terlalu general blending gitu, karena pemain utamanya itu nanti bisa lihat hantu tapi dia juga mental illness, jadi kayak gimana ya, terlalu kompleks itu, walaupun dia ceritanya cerita keseharian gitu, kayak gitu ya. Jadi eksperimental juga novelnya, kayak karakter novelnya itu bikin novel di dalam novel gitu ya. Sekarang aku lagi buat novel sih, tapi berusaha untuk mengincorporate yang hal-hal kayak gitu, identitas negara, lokalitas, tapi tetap kayak ada pesan sosial yang aku suka kurang di situ juga sih. Pesan sosial yang kental Indonesia gitu, nggak eksperimental banget tapi mengena. Aku kadang suka benar-benar melayang gitu ya, bukannya berarti itu salah ya, tapi anchor-nya itu kalau memang pengen di penerbit besar gitu tentu harus jangkarnya ke kriteria mereka. Aku lagi bikin itu sih, dalam proses. Dan ya aku mau ngirim pakai DPS atau kirim naskah Mizan. Sekarang banyaknya online ya, kayak portal gitu, bisa kalian cek aja sendiri di Google. That's all for me. Thank you for watching. I hope you're inspired somehow atau belajar dari kesalahanku. Thanks for watching. Like, subscribe, share this, follow me, and I know you won't regret it.